Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kalvin Alexei Tapi 614180019 dari kelas Sistem Informasi Lingkungan kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penginderaan jarak jauh. Sebelumnya, definisi penginderaan jarak jauh itu adalah suatu ilmu untuk beberapa kasus dikarenakan seni dalam penerimaan atau perolehan informasi mengenai permukaan bumi tanpa secara langsung melakukan kontak dengan objeknya. Ini dilakukan oleh penginderaan dan pencatatan energi yang direfleksikan atau dipancarkan dan melakukan proses analisa serta aplikasi terhadap informasi tersebut. Atau dengan kata lain, remote sensing atau penginderaan jarak jauh adalah ilmu dan seni memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan menganalisa data yang diperoleh dengan alat atau tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Selanjutnya, sejarah penginderaan jarak jauh. Yang pertama itu adalah penemuan teknik fotografi menggunakan kamera merupakan tonggak dalam sejarah remote sensing. Selanjutnya, perkembangannya, remote sensing itu menempatkan kamera pada wahana terbang seperti balon udara, pesawat terbang, hingga lahir saat ini pemotretan udara atau aerial fotografi. Kemudian, pemotretan udara malah terjadi pada Perang Dunia Kedua untuk kegiatan spionase atau mata-mata. Menjelang akhir tahun Perang Dunia Kedua, dicapai kemajuan dalam fotografi dan menggunakan film di luar gelombang yang tampak. Dan ini digunakan untuk mendeteksi penyamaran. Tahun 50 atau 1950, militer Amerika Serikat telah berhasil mengembangkan sensor-sensor yang mampu merekam gelombang elektromagnetik yang tidak mampu ditangkap dengan sistem fotografi. Selanjutnya, pihak militer mulai melepaskan kerahasiaan tentang teknologi remote sensing kepada publik, khususnya kalangan masyarakat ilmiah. Dalam hal ini adalah NASA yang memperankan peran dalam kegiatan ini. Pada tahun 72, hasil perkawinan antara teknologi antariksa dan remote sensing, lahirlah satelit pemantauan sumber daya alam pertama, IRTS-1, diikuti Landsat 2 pada tahun 75. Sampai saat ini terdapat cukup banyak satelit untuk remote sensing seperti Landsat, Spot, Iconos, QuickBird, Aster, IRS, dan lain-lain. Selanjutnya itu akan ada gambar dari Landsat itu sendiri. Dari setiap perkembangan itu mengalami perubahan dari bentuk fisiknya. Hingga saat ini adalah Landsat 7. Selanjutnya prinsip kerja penginderaan jarak jauh yaitu seperti pada definisinya adalah menerima gelombang. Nah, gelombang pada hal ini itu adalah gelombang matahari yang diterima oleh suatu objek di permukaan bumi, yaitu ada lapisan tanah, pohon, vegetasi, tanaman, dan gedung-gedung. Itu kan suatu objek yang di permukaan bumi itu setelah menerima gelombang dari matahari itu pasti akan dipantulkan lagi ke atmosfer. Nah, gelombang ini adalah IMR atau Electronic Medical Response kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh nanti diterima oleh si satelitnya. Dari satelit itu nanti dihasilkan suatu data bentuk muka bumi secara digital. Lanjut, sifat remote sensing itu ada 4. Yang pertama multispektral, yaitu gelombangnya berbeda-beda, panjang gelombangnya, multi-level, yaitu dengan ketinggian yang berbeda, multitemporal, perbedaan waktu, serta multidisciplinary, adalah terkait dengan banyak disiplin ilmu. Pada prinsipnya, remote sensing adalah tool yang biasa dipakai untuk berbagai macam aplikasi, sepanjang user tahu bagaimana menggunakan metodenya dan proses analisanya itu sendiri. Beberapa contoh aplikasi remote sensing itu seperti Natural Resource Management, pertanian, geologi, eksplorasi, dan pertambangan, serta perencanaan wilayah, bencana alam, kajian ilmiah, baik gaya berat, perpindahan massa, suhu, dan lain-lain, serta kelautan dan kehutanan. Natural Resource Management itu adalah penggunaan citra Landsat untuk mengidentifikasi sumber daya alam. Dalam hal ini itu bisa di seluruh permukaan bumi. Lalu proses pengidentifikasinya itu sendiri dilakukan bersama-sama dengan masyarakat atau partisipasi mapping. Namun dalam kenyataannya selain dengan partisipasi masyarakat, ini juga dapat langsung dilakukan dengan pengerjaan secara studio, yaitu dengan alat bantu seperti komputer, laptop, dan netbook untuk menghasilkan si data natural resource management itu sendiri. Biasanya ini dilakukan oleh pihak-pihak kehutanan, Menteri Kehutanan itu untuk mengetahui potensi dari natural dari suatu wilayah. Selanjutnya ada pertanian. Nah,
sektor pertanian itu sendiri biasanya itu untuk mengetahui bagaimana sih kondisi kesehatan dari tanaman itu sendiri, lalu apakah tanaman ini sudah mampu dipanen atau memiliki umur umur tanam berapa tahun gitu. Biasanya itu untuk pemanenan, terutama pada tanaman-tanaman yang berumur panjang seperti pohon pinus, jati, gitu-gitu. Biasanya untuk keperluan agrikultur. Nah, biasanya dalam pertanian itu sendiri biasanya disimbolkan dengan warna-warna gitu ya. Untuk biasanya warna hijau itu berarti kesehatan tanamannya itu baik. Namun jika tanamannya daunnya ada yang banyak yang rontok atau yang rusak itu biasanya dicirikan dengan simbol warna yang lain. Selanjutnya adalah bencana alam atau identifikasi kerusakan gempa dan tsunami. Terlihat pada peta itu ada yang berwarna merah, biru, kuning, dan orange. Nah, untuk yang warna merah itu untuk mengetahui bahwa daerah tersebut memiliki kerusakan akibat bencana alam yang cukup besar dibandingkan untuk yang warna lebih muda seperti warna orange sama warna kuning itu memiliki kerusakan yang lebih sedikit. Untuk yang warna biru, garis-garis biru itu adalah merupakan area yang terhempaskan oleh aliran tsunami. Untuk aliran yang warna ini yang di dalam ini itu tuh termasuk aliran tsunami yang masuk ke alur sungai. Makanya selain di daerah pesisir juga masuk ke daerah perkotaannya. Selanjutnya untuk perikanan atau daerah tangkap. Terlihat pada peta itu tuh dari fungsi dari remote sensing itu sendiri kita dapat mengetahui bahwa kondisi gelombang air laut itu di daerah tersebut itu bagaimana, lalu potensi dari ikan itu bagaimana, apakah dia itu memiliki potensi banyak ikan atau enggak. Itu. Selanjutnya pemantauan kebakaran. Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia itu sering terjadi kebakaran baik oleh ulah manusia maupun faktor alam itu sendiri. Nah, makanya remote sensing itu sangat berperan dalam pemantauan kebakaran untuk mengetahui dari si intensitas kebakarannya, luas yang terdampak, sama lamanya kebakaran. Biasanya itu dilakukan untuk mitigasinya. Setelah terjadi kebakaran, kita harus melakukan mitigasinya seperti apa agar tidak meminimalisir resiko kebakaran yang terjadi. Itu dicirikan oleh warna merah, oranye. Kalau yang warna merah itu berarti memiliki tingkat kebakaran yang jauh relatif lebih tinggi dibandingkan warna yang lebih pudar. Selanjutnya, selain penggunaan untuk pertanian, terus untuk bidang kebencanaan, ternyata remote sensing itu sendiri juga berperan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Seperti di kota-kota besar seperti Jakarta, ya yang kita tahu bahwa kan di sana pemukimannya udah padat banget ya, bahwa makanya remote sensing ini tuh diperlukan untuk perencanaan wilayahnya untuk kedepannya itu bagaimana, karena kan dalam setiap pemerintah kabupaten itu kan pasti mempunyai rancangan 5 tahun atau 10 tahun ke depannya. Nah, itu biasanya memanfaatkan remote sensing itu sendiri untuk menentukan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu dapat dilihat pada peta bagaimana perencanaan yang akan dilakukan. Dan ini untuk daftar pustakanya yang saya gunakan untuk membuat materi dari PowerPoint yang telah saya sampaikan. Mungkin sampai sini saja saya bisa menjelaskan terkait aplikasi remote sensing itu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.